Sebuah peristiwa pahit dialami Sudrajat, penjual es gabus asal Desa Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, saat mencari nafkah dengan berjualan keliling. Pria berusia sekitar 50 tahun itu mendadak menjadi sasaran tudingan saat berjualan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia dituduh menjual es gabus berbahan spons oleh oknum aparat berseragam polisi dan TNI. Situasi semakin memojokkan karena tudingan tersebut dilakukan sambil direkam hingga videonya tersebar luas di media sosial, membuat Sudrajat merasa dipermalukan di hadapan publik. Kejadian itu bermula ketika seorang anak membeli es kue miliknya, lalu mengeluh dan memicu kemarahan orang tua yang merupakan aparat. Dagangan Sudrajat diremas dan diperlakukan kasar meski ia telah menjelaskan bahwa es gabus tersebut diambil dari Depok dengan sistem setoran. Penjelasan itu diabaikan, bahkan ia diminta mengakui tuduhan yang tidak sesuai kenyataan. Sudrajat kemudian dibawa ke Polsek Kemayoran untuk dimintai keterangan dan baru diperbolehkan pulang menjelang subuh. Belakangan, tuduhan tersebut terbukti tidak benar, namun peristiwa itu meninggalkan trauma dan ketakutan mendalam bagi Sudrajat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Udah pada nonton VT ini belum? Jadi ini tuh bapak-bapak penjual es yang dituduh menggunakan bahan dasar spons untuk jualannya. Jadi dua orang ini nih ya, mereka tuh punya keyakinan sendiri kalau es yang dijual sama si bapak ini itu sebenarnya spons. Orang yang pakai baju coklat ini tuh dengan pedenya ngebakar itu es buat ngebuktiin kalau itu tuh spons. Terus yang pakai baju hijau ini tuh ya, dia juga sama pede banget ya. Dia itu pede banget kalau itu tuh bahannya spons, sampai dia tuh remas esnya dan suruh si bapak ini buat makan, tahu nggak? Setelah petinya rame ya, Polela turun tangan buat meriksa bener nggak sih kalau es ini tuh bahan dasarnya spons. Dan hasil penyidikan membuktikan kalau ternyata es ini tuh bukan berbahan dasar spons dan ini tuh 100% layak konsumsi. Sumpah ya, gue tuh nggak ngerti apa tujuan dua orang ini, mana pede banget lagi. Sebisanya gitu ya, pedagang kecil kayak gini diresein, bener-bener nggak habis pikir. Pak, lu berdua ngapain sih? Nggak kerja aja. Ngapain lo komentari tukang es yang ujung-ujungnya emang itu beneran es? Ngerti kan kalian, pejabat Indonesia tuh banyak, nggak semua ya, tapi banyak yang nggak bisa kerja kayak gini. Lihat, soal edukasi ternyata dua-dua kesel gue. Terus lihat nggak sih bapak itu yang dipermalukan? Rezekinya diputus loh gara-gara itu. Aduh, buat video mempermalukan bapak tukang es itu, yang pada akhirnya and the end of the day itu udah dicek, ternyata itu memang es, beneran es. Emang teksturnya itu kayak spons, dan kalaupun di compare, spons itu mahal cuy. Es itu cuman 1000-an. Nggak tahu ah. Kita jadi tahu kan birokrasi di Indonesia tuh kenapa belibet ya, karena orang-orang pejabat-pejabatnya yang di sana tuh emang nggak bisa kerja. Ini adalah salah satu contoh gimana pejabat Indonesia pakai seragam lagi, malu-maluin. Aduh. Makanya lu pada kalau sekolah itu beneran sekolah. Jangan apa-apa pakai duit. Nih kerja pakai duit kayak gini nggak bisa kerja. Malah kalian yang tahu kontak bapak tukang es atau siapa saudaranya, coba kalian bisa kontak ke sini, ke story aku atau kemana lah. Aku mau bantuin bapaknya ngasih sedikit rezeki, karena kasihan bapaknya itu jadi rezekinya keputus gara-gara dua orang yang nggak punya ini. Saya yang udah lihat nonton sampai habis kisah dua orang oknum menfitnah bapak-bapak ya, bisa dibilang udah lansia lah, kita sebut dia kakek-kakek ya. Dia difitnah bahwasanya jualan dia itu berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Padahal si kakek itu cuma jual es gabus atau es jadul, namun dia dapat fitnahan. Dan terakhir ini si kakek itu nggak berani jualan karena takut dipolisikan. Padahal dari narasumber, si kakek ini punya banyak anak dan dia tulang punggung, dia cuma punya usaha itu Dan setelah diselidiki, ternyata jualan es si kakek ini sama sekali tidak berbahaya, aman untuk dikonsumsi ya. Jadi si dua oknum ini ya
hanya membuat klarifikasi permohonan minta maaf. Nah, ini jadi tugas kita para netizen ya kan. Jangan hanya karena 2 orang itu oknum, hanya cukup dengan minta maaf berklarifikasi udah cukup. Enggak ya. Karena kau udah mencemarkan nama baik si kakek itu, membuat trauma sama si kakek itu, dia takut untuk jualan lagi, sama aja kau memutuskan rezeki dia, padahal dia nggak minta-minta. Jadi kalau bisa kedua oknum itu dipecat, biar imbas. Kata maaf aja nggak cukup ya. Dengan kalian minta maaf, buat klarifikasi, gaji kalian tetap jalan, makan bapak itu terancam, anak-anaknya terancam ya. Kehidupan yang dia jalani sudah tidak normal lagi karena memiliki trauma. Netizen, ayo kita kompak, ayo kita semangat. Semoga 2 yang seragam ini harus dapat yang setimpal. Salam sehat. Ya, jadi seperti yang sama-sama kita lihat di video ini yang kemarin sempat ramai sekali ya, bahwa seorang kakek diamankan oleh seorang anggota polisi dan Babinsa karena dicurigai katanya menjual jajanan berbahan spons yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi ini bapak penjual es gabus ya, lalu agar-agar warna-warni zaman dulu lah, zaman saya kecil waktu sekolah SD saya ingat saya suka jajan ini. Nah, yang menjadi masalah adalah begini. Yang pertama, bagus ketika ada seorang aparat yang aware terhadap hal seperti ini. Nah, tapi seharusnya mereka, para aparat ini membawa bapak ini beserta bahannya, bahan-bahan ini ke BPOM gitu, untuk diuji secara benar gitu. Jadi bukan mengadakan pengujian sendiri tanpa kompetensi. Kan di situ kita lihat Pak polisinya membakar ya kue itu ya, katanya meleleh, artinya itu bahannya dari spons, lalu diremas, lalu disimpulkan kalau itu spons gitu, tanpa uji klinis apapun. Nah, lalu kemudian ramelah orang berkomentar gitu. Ada yang bilang ya nggak masuk akal lah spons, karena harga spons berapa, jajanan itu harganya berapa, masa orang membuat jajanan dengan bahan yang jauh lebih mahal dari harga jajanannya gitu. Nah, karena ramai, maka kemudian Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan bapak itu dan barang dagangannya, bahkan sampai menelusuri ke tempat di mana dagangan itu diambil di daerah Depok ya kalau nggak salah. Lalu diadakanlah uji lab terkait bahan-bahan ini. Nah, lalu akhirnya keluar hasilnya dan ternyata tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya. Jadi soal sports itu hoax. Jadi semua bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi. Jadi saya nggak ngerti juga kenapa kedua aparat ini begitu yakin kalau itu spons. Dan kalau mereka yakin itu bahan berbahaya, kenapa mereka tega menyuruh sang kakek memakannya? Bahkan sampai keluar kalimat, bapak aja yang modar ya, jangan anak-anak gitu. Kalau sudah tahu itu berbahaya, kenapa tega membiarkan seorang kakek memakan itu, menyuruhnya dengan paksa bahkan. Nah, lalu terbukti itu aman, layak konsumsi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah si kakek ini dikembalikan nama baiknya, diganti kerugiannya? Lalu bagaimana nasib kedua aparat ini? Bagaimana dengan kedua aparat ini? Apakah ada teguran, hukuman, atau tuntutan bagi mereka? Atau semuanya dianggap biasa saja karena yang jadi korban hanya rakyat jelata?